Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insania dengan NIM 1312000095. Mata kuliah Hukum Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum internasional. Masyarakat internasional menerima hukum internasional sebagai hukum, bukan sekedar kaidah moral belaka. Bila mana hukum internasional merupakan kaidah moral belaka, maka tidak akan ada external power atau kekuatan pemaksa dari luar. Dalam kaidah moral atau positive morality, kekuatan pemaksa datang dari kesadaran subjek hukum itu sendiri atau internal power, yakni hati nurani dan kesadaran dirinya sendiri. Masalah penegakan hukum yang lemah harus dipisahkan dengan masalah eksistensi hukum internasional itu sendiri. Eksistensi hukum internasional tidak tergantung pada banyak sedikitnya pelanggaran. Ada tidaknya lembaga-lembaga tertentu, juga ada tidaknya sanksi. Tetapi lebih ditentukan oleh sikap pelaku hukum dalam masyarakat internasional itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan di atas, hukum internasional tidak ada badan supranasional yang memiliki otoritas membuat dan memaksakan suatu aturan internasional. Tidak ada aparat penegak hukum yang berwenang menindak langsung negara yang melanggar hukum internasional, serta hubungannya dilandasi hubungan yang koordinatif, bukan subordinatif. Namun demikian, ternyata di dalam praktik masyarakat internasional mau menerima hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai moral positif saja. Hakikat hukum internasional adalah sebagai hukum yang sesungguhnya. Jumlah pelanggaran yang terjadi jauh lebih kecil daripada ketaatan yang ada. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, apa yang menjadikan masyarakat internasional mau menerima hukum internasional sebagai hukum? Dari mana hukum internasional memperoleh dasar kekuatan mengikat? Dari sisi filsafat ilmu hukum, ada beberapa teori atau aliran yang muncul dalam beberapa periode atau tahapan yang mencoba menjawab pertanyaan. Pada tahapan ancient and primitive international law, yaitu abad Romawi kuno sampai abad pertengahan misalnya, di mana aliran hukum alam mendominasi pemikiran para pakar ilmu pengetahuan. Saat itu dikatakan bahwa masyarakat internasional taat pada hukum internasional karena hukum internasional bagian dari hukum alam. Hukum alam adalah aliran pemikiran semi-teologis, selalu merujuk pada hukum yang lebih tinggi, yang datangnya dari Tuhan. Hukum internasional atau jus gentium dipandang sebagai bagian dari hukum alam, datangnya dari Tuhan sehingga berlaku untuk seluruh manusia. Hukum internasional mengikat karena hukum ini merupakan bagian dari hukum alam yang diterapkan pada masyarakat bangsa-bangsa. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa negara-negara yang mau terikat pada hukum internasional karena hubungan-hubungan mereka diatur oleh hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang datang dari alam dan diturunkan pada manusia lewat rasio atau akalnya. Gaius, pakar di era Romawi kuno, menyebutkan jus gentium sebagai law common to all men. Dengan demikian, hukum internasional bersifat universal. Hal senada dikemukakan oleh Sujito bahwa dasar dari hukum ini adalah alam. Inti alam terletak pada akal. Akal tertinggi ada pada Tuhan, bersifat abadi dan universal. Ketaatan masyarakat internasional pada hukum alam memang sudah seharusnya karena itu datang dari Tuhan. Perjanjian internasional mengikat dan harus ditaati, misalnya karena suatu janji berarti sumpah atau oath mengandung sakramen
menjadi yurisdiksi dari gereja. Hukum menurut aliran ini tidak diciptakan melainkan ditemukan di alam. Apa yang dikemukakan aliran ini ternyata belum dirasa memuaskan karena sangat abstrak dan belum menjawab inti pertanyaan mengapa masyarakat internasional mau terikat pada hukum internasional. Meskipun demikian, aliran ini banyak memberikan sumbangan pada perkembangan hukum internasional, terutama pada nilai-nilai keadilan atau justice. Tahapan berikutnya sering dikatakan sebagai traditional international law. Pada tahapan ini, pengaruh gereja dan aliran hukum alam mulai berkurang dan muncullah aliran hukum positif. Aliran ini membagi batas antara hukum internasional dan nasional, sehingga muncullah aliran dualisme dan monisme. Hukum internasional dipandang sebagai kesepakatan antara banyak pemegang kedaulatan atau negara. Hukum berkembang melalui praktek kebiasaan negara-negara yang melahirkan kewajiban hukum atau legal obligation yang disebut opini jurisif necessitas. Negara sebagai pemegang kedaulatan adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Prinsip utama yang berlaku adalah prinsip teritorial dan otonomi negara. Aliran ini menyatakan dalam hukum terkandung 3 hal, yaitu terkait dengan moral, Tuhan, dan alam. Ketaatan masyarakat internasional pada hukum internasional menurut aliran ini adalah karena adanya kesepakatan. Dengan demikian dibedakan antara praktek negara yang lahir karena sukarela dengan yang lahir atas kesepakatan yang melahirkan kewajiban hukum untuk mentaatinya. Menurut aliran ini, hukum tidak lahir atau ditemukan di alam melainkan dibuat oleh manusia atau man-made law. John Austin, salah seorang tokoh terkenal aliran positif, menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum yang sesungguhnya. Hal ini karena tidak seperti hukum domestik. Pelaksanaan hukum internasional tidak dapat dipaksakan oleh pihak yang berdaulat. Kewajiban hukum internasional hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral saja. Faktor-faktor yang mendorong negara taat pada hukum internasional adalah adanya berbagai kekhawatiran yang muncul dari dalam negara itu sendiri, seperti kekhawatiran dipandang sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa yang tidak baik. Kekhawatiran dipandang sebagai menjadi provokator untuk kasus-kasus kejahatan internasional, serta kekhawatiran munculnya perusuh-perusuh, juga kekhawatiran ancaman gangguan terhadap ketertiban dunia. Sebagaimana dikemukakan aliran hukum positif, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah kehendak negara. Meskipun lebih konkret dibandingkan apa yang dikemukakan aliran hukum alam, namun apa yang dikemukakan aliran ini pun memiliki kelemahan, yakni bahwa tidak semua hukum internasional memperoleh kekuatan mengikat karena kehendak negara. Banyak sekali aturan hukum internasional yang berstatus hukum kebiasaan internasional ataupun prinsip hukum umum yang sudah ada sebelum lahirnya suatu negara, tanpa pernah memberikan pernyataan kehendaknya setuju atau tidak setuju terhadap aturan tersebut. Negara-negara yang baru lahir tersebut akan terikat pada aturan internasional itu. Pasca perang dunia, pemikiran ketaatan pada hukum internasional semakin berkembang. James Brearley, ahli hukum internasional, menyatakan mengapa negara taat pada hukum internasional adalah untuk menjaga reputasi masing-masing di tingkat internasional serta tumbuhnya solidaritas untuk terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Pasca Perang Dunia Kedua, organisasi internasional tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan.
keberadaan mereka sedikit banyak mempengaruhi ketaatan negara pada hukum internasional. Dalam pandangan Birley, ketaatan itu karena solidaritas dan legitimasi yang lahir dari organisasi internasional. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.